Demikian juga Al-Habib itu anugerah dari Allah khusus untuk Nabi Muhammad, bukan pesanan beliau, bukan hasil kesepakatan anak istri beliau atau keluarga beliau. Jadi kalau disebutkan Al-Habib, maksudnya siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Jangan sekali-kali kita membuat gelar Al-Habib. Syekh Abdul Qadir jadi wali itu bukan klaim dia sendiri, orang yang bilang dia tuh wali. Kenapa? Kelakuannya memper dengan ayat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah. Amma ba'du. Nas'alukallah wal ijabah al-hadiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'azim. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan mereka tidaklah bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan di dalam akhirat. Tidak ada pergantian bagi kalimat-kalimat Allah. Itu adalah kemenangan yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan sebutan dan gelar kepada hamba-hambanya. Umpamanya Nabi Ibrahim disebut dengan Khalilullah atau Al-Khalil. Nabi Musa disebut dengan Kalimullah atau Al-Kalim. Nabi Isa disebut dengan Ruhullah atau Ar-Ruh. Dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Habibullah atau Al-Habib. Gelar-gelar itu anugerah dari Allah, bukan hasil pesanan atau hasil rekayasa, apalagi hasil kepinginan keluarga, bukan sama sekali.
Gelar Al-Khalil itu khusus untuk Nabi Ibrahim. Jangan coba-coba soal membuat untuk dirinya atau anaknya dengan Al-Khalil. Tapi kalau nama boleh. Makanya banyak orang yang namanya Khalil. Kalimullah itu juga khusus buat Nabi Musa. Kalau pengajian-pengajian disebut Kalimullah, pasti maksudnya adalah Nabi Musa. Itu bukan gelaran yang hasil dia sendiri atau hasil anak buahnya. Maka jangan sekali-kali bikin gelar Al-Kalim. Tapi kalau nama Kalim boleh. Demikian juga gelar Ar-Ruh itu diberikan kepada Nabi Isa. Bukan dia yang bikin. Maka jangan kita menamakan diri saya si Ar-Ruh. Kalau nama boleh, seperti siapa? Malaikat Jibril, itu Malaikatur Ruh. Demikian juga Al-Habib, itu anugerah dari Allah khusus untuk Nabi Muhammad, bukan pesanan beliau, bukan hasil kesepakatan anak istri beliau atau keluarga beliau. Jadi kalau disebut dengan Al-Habib, maksudnya siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Jangan sekali-kali kita membuat gelar Al-Habib. Tapi kalau bikin nama Habib boleh, seperti Habib Faraki, Habib Hasan, Habibi, boleh. Ini penting kita sampaikan supaya jangan sembrono, jangan sembarangan masang gelar. Seperti Asy-Syaikh. Gelar Asy-Syaikh itu diberikan kepada ulama besar. Jangan menggelari anaknya sendiri dengan Asy-Syaikh. Kalau nggak pinter. Tapi kalau bikin nama, ya boleh. Cuma ya kayaknya Sallallahu alaihi Muhammad. Penamaan-penamaan itu tentu ada latar belakangnya, ada sebabnya. Matrat lawan awai, nempel lengket dengan pribadinya. Dan nah, di antara gelar atau sebutan yang Allah anugerahkan kepada hambanya itu adalah gelar wali. Wali jamaknya aulia. Sebutan wali itu tentu ada persyaratannya dan ada perlengkapannya. Gak sembarangan saya seorang wali, bapak saya seorang al-wali, tidak. Tapi kalau cuma bikin nama wali boleh, misalnya wali Ben. Ini penting. Wali itu sebutan untuk siapa? Karena ini yang mengumumkan istilah wali itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berhak disebut wali juga lihat kriterianya. Ada latar belakangnya, ada perlengkapannya. Allah yang mengatakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak punya rasa cemas menghadapi hari depan dan tidak tenggelam dalam kesedihan yang menimpanya. Ini dua rasa
cemas, khawatir, wedi, jangan-jangan, ojo-ojo. Itu adalah suara hati. Juga al-huzn, al-hazan, al-huzn. Huzn itu sedih, itu juga suara hati. Apa itu sedih? Rasa tidak enak karena mendapatkan sesuatu yang tidak disukai. Kehilangan uang, tuh duit cuma segitu-gitunya, sedih. Kehilangan ontel sampai soak. Bisanya soak itu karena kebangetan sedih. Soak itu adik kandung stres. Nah, stres itu anak kandung stroke. Umpama rasa itu Allah ciptakan ada dalam diri kita. Kalau ada orang yang merasakan sedih kehilangan, wajar. Kalau ada orang yang khawatir menghadapi hari depan, wajar. Anak baru lulus SMA, mau kuliah, bingung. Daftar sana, daftar sini, daftar situ. Anak milih kampus yang bonafit, kampus favorit. Ada rasa di hati orang tua, khawatir tidak? Nah, tidak lulus. Buka warung, jangan-jangan bahasamu masih tuku. Nah, ini takut. Itu khawatir ke depan. Testing PNS, jangan-jangan gak lulus. Khawatir. Tentara berangkat pulang, dilepas sama istrinya. Istrinya punya rasa dalam dirinya, jangan-jangan nggak pulang itu loh, atau pulang nama. Rasa khawatir itu ada, wajar. Tetapi kekhawatiran itu tidak ada pada orang yang oleh Allah dianugerahi pangkat waliullah. Tidak ada. Apa tidak punya rasa sedih? Punya. Apa tidak punya rasa cemas? Punya. Lantas bukan sedih kehilangan harta, bukan cemas menghadapi hari depan. Yang dia sedihkan kalau dosanya tidak diampuni, hal yang dia khawatirkan kalau besok diputus cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan orang akan merasa kehilangan kalau merasa memiliki. Kalau saat tidak merasa memiliki, kehilangan biasa-biasa baik. Orang kehilangan ayam pelung, lagi enak-enaknya, lagi seneng-senengnya, dia akan sedih. Tapi kalau pelungnya udah pincang, pelungnya sudah meriang, mau mati, lah biarin aja mati juga. Udah bosen. Orang punya suami lagi ganteng-gantengnya, diambil orang, wah sedihnya buat nyain. Tapi kalau suaminya udah meriang mulu, duit orang punya, ibadah jarang. Bu, ngapa sih kagak cemburu? Cemburu apaan? Mampus juga biarin gue, bosan. Kalau perlu buat tukar tambah aja minimal. Ada merasa memiliki, ada rasa sayang di dalamnya. Nah, bagi wali-wali Allah itu batinnya dia tidak khawatir menghadapi hari depan, terserah Allah ya gimana. Dan batinnya tidak punya rasa sedih kehilangan dunia. Semua yang bersifat dunia tidak membuat dia cemas dan khawatir. Lulus urusan Allah, alhamdulillah. Tidak lulus, memang Allah tidak menghendaki. Tapi yang Allah pilih pasti yang terbaik buat saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu kan urusan batin, siapa yang tahu, karena namanya batin kadang-kadang bertentangan dengan lahirnya. Kita bertemu dengan orang di hadapan kita semuhun, ya, aduh, masya Allah, artinya mengepel, bisa. Tak ada yang tahu. Kita melihat orang pertama kelihatannya kok seneng terus jajannya, artinya kayak utang, bingung dia. Nah, karena ini urusan Allah, urusan batin, perlu ditunjukkan alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman punya keyakinan, takwa punya amaliyah yang benar. Jadi yang namanya wali itu benar keyakinannya, benar kelakuannya. Kita tidak usah menilai yang batin-batin, yang kelihatan aja. Orangnya rajin sholat, bagus. Orangnya rajin sedekah, bagus.
Itu aja. Yang disebut bagus itu ukurannya, Pak. Ukuran lahir kita menilai orang. Tidak usah menilai batin. Karena apa? Umirna an nahkuma bil zahir wallahu yatawallas sarair. Kita diperintah untuk menilai yang lahir, urusan rahasia itu Allah, jangan ikut campur urusan Allah. Ada orang nyolong, dia bukan nyolong sebetulnya, bukan. Itu rahasia Allah, wali dia itu. Ada orang pakaiannya compang-camping, ludah senanya nyoret-nyoret rumah orang, wali. Ada orang pakai sembarangan pakainya, loncat-loncat depan orang pengajian, petatang-petenteng. Ini pemuda wali, dia jadab, gendeng itu bukan jadab. ODGJ, OGDJ apa ODGJ? Kalau ODGJ, orang dalam gangguan Sallallahu Muhammad. Yuk, Islam itu indah. Pemimpinnya makhluk terindah, ucapannya terindah, ibadahnya terindah, perbuatannya terindah, akhlaknya paling indah. Jika ada orang yang jadi wali Allah, pasti akhlaknya dekat dengan Rasulullah. Kalau yang jauh dengan Rasul, makin jauh dia. Jangan dipakai ukuran sendiri. Yang bikin kriteria wali adalah Allah, yang bikin pangkat adalah Allah, yang menentukan siapa wali, lihat ukurannya dari Allah, bukan dari manusia. Bahaya kalau begitu. Orang lagi mengendap-endap tengah malam jam 3 pagi, mau nyongkel pintu dapur apa jendela, tangkep. Jangan. Dia kan anaknya anu, pasti lagi perintah. Orang nyolong kok dibilang wali. Jelas sama jelas? Nah, kalau mereka wali Allah apa? Ada keuntungannya. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang dapat gelar wali Allah itu akan mendapatkan kegembiraan, kabar gembira. Di mana? Fil hayatid dunya. Dalam kehidupan dunia. Saya ingin baca dulu tafsir At-Tabari. Sekarang kan banyak yang nyuruh-nyuruh baca kitab. Ada orang komentar di YouTube itu, Syarif Rahmat tuh baca Qurannya juga salah-salah. Ya, tidak apa-apa. Salah sama orang yang geblek atau apa gitu. Ala inna ansarallah la khaufun 'alaihim wa fil akhirati wa min 'iqabillah bi anna Allah radhiyallahu anhum fa'amanahum min 'iqabih wa la hum yahzanuna 'ala ma fatahum min ad-dunya wal awliya'u ja'mu waliyyin wa huwa an-nasir. Wa qad bayyana dzalika bi syawahidi. Yaqulu ta'ala dzikru. Allah berfirman, ketahuilah bahwasanya penolong-penolong Allah. Jadi wali itu di sini artikan dengan ansor, penolong. Kata Imam At-Tabari. Mereka tidak punya rasa khawatir di akhirat. Tidak khawatir akan dapat siksaan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala ridho pada mereka, maka Allah yang mengamankan mereka tidak akan dikenai dengan azabnya. Dan mereka tidak bersedih dengan kehilangan dunia, materi yang hilang dari dirinya. Aulia itu adalah jamak dari wali, dan mereka maksudnya adalah An-Nasir, sang penolong, manusia penolong. Dan kami telah jelaskan itu semua dengan beberapa hujahnya, syawahid, saksi-saksinya. Siapa mereka? Wakhtalafa ahlu ta'wil fi man yastahiqu hadzal ism. Para ahlu ta'wil maksudnya tafsir. Jadi takwil nanti ada yang membedakan antara ta'wil dengan tafsir, ada yang sama. Nanti ada yang membedakan kalau kita bicara tentang ilmu tauhid, ilmu akidah, takwil beda dengan tafsir. Sarful lafzi an ma'nahul haqiqi, memalingkan satu lafaz dari makna yang hakikinya. Para ulama ahli takwil berbeda pendapat tentang orang yang berhak mendapatkan sebutan wali. Faqala ba'duhum hum qaumun yudhkarullah li ru'yatihim lima 'alaihim min simal khairi wal ikhbat. Sebagian mereka mengatakan yang dimaksud dengan wali, sebutan wali itu adalah satu kaum yang apabila mereka dilihat ingat Allah. Gampangnya, kalau melihat mereka jadi ingat Allah.
Melihat itu juga kadang-kadang memindahkan kita kepada pikiran yang lain. Saya tuh kalau melihat gelas ini nih, kebayang be kopi ginseng. Nah itu dia. Saya kalau melihat Haji Mahali, terbayang made in China. Apa yang nampak di depan kita memindahkan kita kepada yang tidak terlihat. Nah, yang namanya wali itu adalah orang-orang yang jika kita melihat mereka, batin kita ingat Allah. Lihat doang sudah senang. Nyep. Ada yang kalau kita lihat bikin senang. Tapi ada yang kita lihat bikin serem. Umpamanya itu tuh yang suka nagih-nagih. Nah itu bahasa itu begitu akrab dengan korbannya. Asal ngelihat dia udah serem aja, padahal dia mau ngeliwat doang. Orang naik motor di tengah jalan lihat ada proyektor, udah ngacil aja dia. Padahal dia lagi numpang kencing di situ. Melihat wali itu, hati kita nyambung dengan Allah. Mengapa? Lima alaihim min simal khairi wal ikhbat. Karena dari wajahnya terpancar kebaikan dan ketawaduan hidup. Lihat dia tuh adem bawaannya tuh, seneng banget. Saya kalau ngelihat Pak Camat seneng mancing, kebayang ikan, gitu. Seger aja kita bawaannya. Itu pendapat pertama, tidak usah diuraikan karena panjang. Yang kedua, pendapat yang kedua ini didasarkan kepada sebuah keterangan bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Inna min ibadillahi ibadan yaghbiduhumul anbiya wasyuhada." Di antara hamba-hamba Allah ada yang bikin iri para nabi dan syuhada. Bukan nabi, bukan syuhada. Tapi mereka sendiri kesinian dan pengen teman jadi kaya-kaya. Qila man hum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Fala'alla nuhibbuhum. Mungkin kami bisa mencintai mereka. Qala hum qaumun tahabu fillah min ghairi amwalin wala ansabin. Wujuhuhum min nur ala manabir bin nur la yakhafuna idza khafa an-nas wa la yahzanuna idza hazana an-nas wa qara ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa mereka orang-orang yang bikin syirik, ngiri, kepengen Nabi juga pengen kayak mereka, orang syuhada pengen kayak mereka, nanti yaumul kiamat punya kelas tersendiri. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai di jalan Allah, padahal tidak ada hubungan urusan harta dan kekeluargaan, tidak urusan sesama urusan harta, dan tidak ada hubungan nasab, tapi bisa saling mencintai. Lain dulur, tapi asa kulur. Dan tidak ada hubungan nasab, tapi saling mencintai. Cahaya mereka dari cahaya, wajah mereka terbuat dari cahaya. Di atas mimbar-mimbar cahaya, mereka tidak punya rasa takut, tidak punya rasa cemas ketika orang kecemasan, dan mereka tidak bersedih ketika orang sedih dengan satu persoalan. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidak ada rasa cemas atas mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Asyuti di dalam Ad-Durrul Mansur, dan dia menisbatkannya kepada Ibnu Abi Dunya, Babur Munzir, serta Abu Syekh dan Ibnu Marduwai. Jadi Marduwai, wal Baihaqi dan Baihaqi. Nanti Marduwai ini ada yang baca Murduwiyah, ada yang baca Marduwai. Itu nggak usah dibahas urusan hadisnya. Sama dengan Tirmidzi, Turmudi, Tarmidzi, tulisannya sama. Jadi yang kedua, yang disebut wali-wali Allah itu adalah orang yang ketika hidup punya kelompok, punya sahabat, punya teman yang saling mencintai, bukan karena ada ikatan bisnis dan bukan karena ikatan nasab. Bisa daftar ya? Bisa daftar ya? Bismillah.
kemaslahatan. Ya memang berat. Kalau saling mencintai maka tidak ingin saling melukai. Dan ketika melihat sesuatu yang celak pada sebelahnya, maka dia cenderung untuk memperbaikinya. Jangan pernah kita merasa dalam persaudaraan ini, ketika melihat ada kekurangan saudaramu lalu kau tinggalkan dia. Perbaiki sebab dia bagian darimu. Bagaimana kalau tiba-tiba dia menyakiti kita? Misalnya Pak Camat menyakiti Pak Haji Mahali. Ingat, yang saling menyakiti bukan cuma orang yang berbeda badan. Kadang-kadang lidah juga tergigit. Ya enggak? Ada yang pernah lidah tergigit ya? Sering kan? Lidah tergigit. Apakah ketika lidah tergigit kemudian kita potong sekalian tuh lidahnya? Atau kita cabut sekalian giginya? Tidak. Biasa saja. Begitulah persaudaraan. Tahabu fillah, ingat, persaudaraan kita, sering mencintai kita di jalan Allah, bukan di jalan tamrin, bukan di jalan bisnis, bukan. Kalaupun ada di antara kita yang bersama-sama dalam satu bisnis, itu hanya kebetulan saja, isenglah. Tapi sebenarnya yang mengikat kita adalah mahabbah di jalan Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa keuntungan mereka? Orang yang sudah bisa menjadi wali Allah, ada kabar gembira di dalam kehidupan dunia ini, juga di akhirat nanti. Ini keputusan Tuhan yang tidak dapat diganggu gugat. Begitu jadi wali Allah, pasti dapat ini. Apa? Pendapat pertama, ini kita jelaskan. Summa ikhtalafa ahlu ta'wil fil busyra allati basyarallahu biha haula'il qaumi ma hiya wa ma sifatuha, faqala ba'dhum hiya ar-ru'ya as-salihah yaraha al-rajulu al-muslimu aw tura lahu fil akhirah wa fil akhirah al-jannah. Dzakara man qala dzalika an Abi Darda qala sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-salihatu yaraha al-mu'minu aw tura lahu. Yang pertama, yang dimaksud dengan kabar gembira di dunia bagi para wali Allah adalah mimpi indah, mimpi yang benar. Saya baca dulu ya. Kemudian berbeda pendapat para ahli takwil tentang busyra atau kabar gembira yang dikabarkan Allah bagi mereka orang-orang para wali tadi itu. Apa itu kabar gembira dan seperti apa sifatnya? Faqala ba'dhum, maka berkata siapa ba'dhum sebagian mereka? Hiya, bermula al-busyra itu ar-ru'yatus shalihatu. Ini sebetulnya bukan ar-ru'yatu, ar-ru'ya. Sebab ru'ya dengan ru'yatun beda. Ro'a yaro ru'yatun, ro'a yaro ro'yan, ro'a yaro ru'yan, itu beda. Ro'a yaronya sama, tapi nanti ketika menjadi masdar berbeda, beda maknanya. Dan nanti bagi orang-orang ketika membahas masalah Isra Mi'raj sudah akan ramai di sini. Nah, nanti kita bahas. Kalau ro'a yaro ru'yatan, itu artinya penglihatan mata. Ro'a yaro ru'yan, penglihatan dalam mimpi. Ro'a yaro ro'yan, penglihatan nalar kita, logika, ro'yu. Nah, ini mestinya ru'ya, bukan ar-ru'yatu ya, tapi bukan mengikuti as-salihahnya. Kalau saya yakin ini ru'ya. Hiya as-salihatu yaraha ar-rajulu al-muslimu aw turahu, yaitu mimpi benar yang dilihat di mimpi oleh seorang laki-laki yang beriman atau ditunjukkan kepada dia dalam mimpinya. Jadi kabar gembira itu adalah mimpi indah.
Mimpi itu juga ada kelasnya, beda kelas, beda mimpi. Ini kan. Nah sekarang tinggal cek, kalau mau ngecek kelas berapa kita hari ini di hadapan Allah, berada di level berapa jarak kita dengan Allah, cek mimpi kita hari-hari ini. Karena mimpi ada 3 macam kan, ada mimpi yang dari Allah, mimpi yang baik. Misalnya ketemu orang mimpi, baca ayat kursi yang banyak ya nak, biar kamu senang, ya Allah. Ada juga mimpi yang dari setan. Ini nomor yang keluar 389. Pasang, jual semua kebunmu. Pasti kamu nanti gemblong JW. Tapi ada juga mimpi yang ke bawah kelu, ke bawah waktu melek begini. Misalnya pas kita pulang kantor diludahin sama istri ceprot gitu, ke bawah mimpi kita gebukin istri. Atau orang yang lagi pacaran, lagi seneng-seneng gitu kan, dilarang sama orang tua, mimpi, dalam mimpi itu tawar-menawar, transaksi, akhirnya orang tua setuju, itu ke bawah-bawah itu. Nah, wali-wali Allah itu ada mimpinya lain. Mimpinya itu bernilai 1/46 kenabian. Coba itu. Karena jarak antara wali dengan Rasul itu kan dengan Nabi dekat itu. Ya, tapi sedekat-dekatnya juga jauh. Ru'yal mu'min as-salih wa yajuz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwah. Mimpi seorang mukmin yang baik itu 1/46 kenabian. Jadi ada 46 bahan baku untuk orang jadi nabi, salah satunya itu mimpi. Yang lain Allah alam sawab. Lantas apakah bisa kalau misalnya saya mimpi yang baik sampai 46 kali berarti saya nabi? Bukan. Itu namanya pengulangan, bukan pengkomplitan. Sebab bukan cuma mimpi. Ini yang pertama. Nah, jajal sekarang mimpi kita model apa sih selama ini? Mimpi itu diuber-uber ular dulu. Ya Gus Mehmet yang ngimpi oyo-oyo. Ulo tapi mundur. Gak berani sama ular. Biasanya kalau mimpi digigit ular tuh katanya cewek kan, padahal cewek nggak punya ular kan, fitnah aja dibolak-balik. Ini pendapat yang pertama. Jadi Allah hibur dia dalam tidurnya, bertemu orang soleh. Ada juga di antara mereka yang mimpi ngaji, jangan disebut dah orangnya, ngaji dalam mimpi. Ya dites bisa kan gitu. Ada yang begitu. Bahkan para ulama juga ada yang bertemu dengan orang-orang soleh dalam mimpinya untuk menjawab pertanyaan atau paling tidak menyelesaikan masalah. Misalnya gini, Al-Imam Izzuddin bin Abdussalam ketika hidupnya mengatakan, memfatwakan bahwasanya pahala bacaan Quran tidak bisa sampai pada yang meninggal dunia. Begitu beliau wafat diimpikan sama salah seorang muridnya. Dalam mimpinya bertemu, sampaikan pada teman-temanku bahwa bacaan Al-Quran yang kalian baca sampai padaku. Di mimpi. Tapi ingat, mimpi itu tidak bisa jadi syariat, tidak bisa menjadi dalil. Namanya mimpi. Pilpres kan sering ada mimpi kan. Tadi malam aku mimpi ketemu Rasulullah, pilih si Anu. Itu menfitnah Rasul. Sekarang banyak orang memfitnah Rasul. Dosa besar. Bahkan itu kekufuran. Coba-coba memfitnah Rasul, mengatakan Rasul berfirman, bersabda begini, padahal tidak. Dia ngarang, kafir dia. Tuh. Yang lain-lain lah yang kaitan dengan Rasul, kalau dipasukan ya itu bisa jadi kufur. Nah, ada juga yang mimpi katanya kanjeng Nabi ngaji nahu sama gancong sebenarnya orang. Ini bukan wali tapi waduk saya tamat. Wadul. Yang pertama ya urusan mimpi. Pendapat yang kedua, waqala akhrun. Pendapat lain mengatakan, ulama lain mengatakan, hiya bisyaratun yubashsharu biha
al-mu'minu fid dunya 'indal maut. Yang dimaksud dengan kabar gembira adalah kabar gembira yang disampaikan kepada orang beriman saat kematiannya. Jadi saat mati itu ada hiburan juga. Karena mati ada dua macam. Ketika ada orang mau mati, orang beriman, orang soleh akan mati itu diperlihatkan raudhatun min riyadil jannah. Melihat taman di antara taman surga. Ketika melihat indahnya taman surga, ruh yang di badannya ngejar dia. Tidak merasakan apa-apa, kaget dia. Loh, badanku sudah geletak seperti itu. Dia sedang menikmati keindahannya. Tapi ada juga orang yang saat matinya diperlihatkan hufratun min hufarin niran, ditampakkan jurang di antara jurang-jurang neraka. Maka dia ngetapal tambah kenceng, nggak mau lepas nyawanya. Ala malaikat angel banget, bodol sisan gitu. Ditarik gitu, tambah sakit karena apa? Karena mempertahankan diri dengan badannya, tidak mau lepas. Seperti orang nyambut singkong yang dalam itu, cabutnya kenceng. Mau mati saja ada hiburannya, coba. Ya, dihibur. Bahkan orang-orang yang beriman, orang-orang saleh ketika mati disambut oleh malaikat, diabring-abring, diarak-arak. Lo daftarlah latihan kita. Dan yang ketiga yang dimaksud dengan kabar gembira adalah tadi itu. Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un lahum fiha ma tashtahi anfusukum walau fiha mat'un nuzulan min ghafurir rahim. Nanti ketika datang di akhirat, kabar gembiranya adalah surga. Surganya udah ada apa belum sekarang? Ahlus sunnah wal jamaah mayoritas mengatakan surga sudah ada, neraka sudah ada. Bahkan daftar pemilik kaplingnya sudah ada. Ini kira-kira nih yang datang nih pada punya belum nih? Udah mesen apa belum? Rasa-rasanya mandan. Allah. Surganya sudah ada, neraka sudah ada. Sehingga nanti ketika kiamat datang tinggal geblus saja. Tapi yang mengatakan tidak, belum ada. Kata pendapat yang lain. Jumlahnya tergantung pemesan. Bisa bertambah, bisa berkurang. Sebab apa? Ada orang-orang yang melakukan amal-amal ahlul jannah, tapi di tengah perjalanan hilang amalnya. Batal, dia cuma ngasih DP doang. Hangus. Nggak bisa protes kita. Hamba Allah. Jadi yang namanya wali-wali Allah itu alladzina wong akeh. Siapa orangnya nggak jelas, nggak disebut, tidak berdasarkan keturunan, tidak berdasarkan suku, tidak berdasarkan pekerjaan apa saja. Yang menentukan mereka adalah ini, amanu wa kanu yattaqun. Asal dia punya iman dan takwa. Makanya awal Al-Baqarah mengatakan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya. Jadi iman, kemudian salat, kemudian infak. Itu cerminan bahwa dia punya keyakinan beribadah pada Allah dan di saat yang sama hidupnya bermanfaat bagi orang banyak. Maka belajar terus setiap hari untuk memberikan kebahagiaan pada orang lain. Kan sering saya sampaikan, sebelum kita menikmati anugerah Allah di pagi hari yang baru, usahakan ada orang yang kita bahagiakan dengan anugerah itu. Sebelum kita makan minum, usahakan ada makhluk Allah yang lain yang makan dan minum rezeki kita. Sebelum pakai duit kita, usahakan ada orang yang diberi duit oleh kita. Kan gak berat sebetulnya.
Yang bikin berat itu karena tidak punya keyakinan tadi, khauf itu. Ntar kalau belum dikasih, jangan-jangan nggak ada lagi. Tidak, itu bisikan setan. Begitu kau berikan uang, saat itu SK turun, beri dia yang banyak. Apalagi ada malaikat yang mendoakan kan, Allahumma ati munfiqan khalafa, Allahumma anti mumsikan talafa. Ya Allah, orang yang berinfak pagi ini tambah yang ganti yang banyak, lebih banyak. Tapi mereka yang menahan hartanya pagi ini, bangkrutkan dia. Itu malaikat itu pasti diijabah kok. Kita aminkan, kita sedekah. Maka kalaulah mungkin, apabila kita tidak bisa memberikan orang karena tidak ada orang yang kita beri, yuk kita pasang lagi di rumah masing-masing kotak, lagi keluarkan, pisahkan dia dari badan kita, 1000 saja, taruh di kaleng itu, dijamin tidak miskin, tidak krisis. Kalau ada orang yang nyimpen uang 1 hari 1.000 rupiah, niat untuk fakir miskin, untuk bagian orang lain, kalau miskin datang ke rumah saya bilangin sama orang, ini orang gak ikhlas nih contohnya nih. Kurang gede dia. Jadi kalau begitu bisa nggak kita tunjuk si anu wali? Nggak gampang. Syekh Abdul Qadir jadi wali itu bukan klaim dia sendiri, orang yang bilang dia tuh wali. Kenapa? Kelakuannya memper dengan ayat ini. Rapih berpakaian, mulang orang banyak, rajin ibadahnya, tangannya murah, lisannya bersih, nggak pernah bohong, pantas wali juga. Dan anehnya Syekh Abdul Qadir Jalani sampai wafatnya tidak pernah nyebut saya adalah turunan Rasulullah. Tidak pernah dia marah sama orang. Waktu dia dibegal sama perampokan, jangan rampok saya, di badan saya ada darah Rasulullah. Itu garong begitu ngeper dia. Tapi Nabi Syekh Abdul Qadir tidak mau. Dia tidak pernah mengatakan aku turunan ini, tidak pernah. Tapi setelah wafat, orang-orang meneliti, ditelusuri. Oh, pantes toh. Pantesan jadi wali sehebat kayak gini. Muridnya ratusan ribu. Infaknya nggak terbatas. Ibadahnya hampir tidak pernah berhenti. Walaupun beliau tidak pernah baca Quran, saya pernah baca Yasin 90.000 kali dalam sekali dulu belum pernah. Amalnya itu memper. Orang cari, oh ternyata dari ibunya bersumber dari Hasan, bapaknya dari Hasan, dari ibunya turunan Husain. Pantes yang ini iki. Nek suaranya apa ya wajar wong ayam pelung toh. Nek kitikane kenceng wajar wong ayam bangkok. 1000 kali kau bilang ini ayam kok ayam pelung, tapi bunyinya kok Allah orang ngandel. Sallallahu Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin
ولم يدانوه في علم ولا كرم Nabi Muhammad. Mudah-mudahan anak-anak kita semua dijadikan anak soleh dan solehah. Mereka yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan, mereka yang sedang bekerja Allah berikan keberhasilan, mereka yang mencari ilmu diberikan kemudahan, dan kita dijaga dalam bersamaan dalam kebaikan dan kebajikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.